Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awal informasi kali ini dari kabar Akmal Marhali minta PSSI hukum degradasi PSS Sleman. Akmal Marhali meminta PSSI tak melupakan sanksi kepada PSS Sleman atas tersangkutnya klub tersebut dalam skandal pengaturan skor beberapa waktu yang lalu. Koordinator Save Our Soccer (SOS) ini bahkan menilai klub tersebut layak untuk didiskualifikasi dari kompetisi. Menurut Akmal, Satgas Anti Mafia Bola sudah mengusut kasus ini dan membawanya sampai ke meja hijau. Dalam pengusutan ini, ada 9 orang termasuk sejumlah ofisial PSS Sleman yang disebut terlibat. Menurut Akmal, ada beragam sanksi yang bisa dijatuhkan oleh PSSI terhadap PSS Sleman. Semua itu sambung mantan jurnalis olahraga tersebut sudah diatur dalam sejumlah regulasi yang ada. Sanksinya jika merujuk kepada regulasi yang ada bisa sampai didegradasikan dari kompetisi, kata Akmal. Ini tertulis jelas dan tegas di kode disiplin. Selain itu juga ada denda yang harus dibayar, sambung Akmal. Lebih lanjut, menurut Akmal, PSSI bisa menggunakan kewenangan mereka dalam memberi sanksi terhadap PSS Sleman jika memang berencana mendegradasikan Super Elja. Federasi Sepak Bola Indonesia tersebut bisa menggunakan beberapa opsi yang mereka miliki. Raja Nainggolan alami degradasi beruntun. Raja Nainggolan harus menelan pengalaman kurang mengenakan sebagai pesepak bola. Gelandang senior itu harus rela klub yang dibelanya mengalami degradasi. Naas terjadi secara beruntun. Selain bersama Bayangkara FC di musim ini, ia juga merasakan degradasi bersama klub Serie B Italia, Spal. Sekarang Spal bermain di Serie C. Nainggolan yang masih berusia 35 tahun sebenarnya masih bisa bermain, setidaknya di Beri Liga 1 musim depan. Namun dengan back-to-back degradasi, karir menterengnya pun bisa tercoreng. Apalagi ada riwayat cedera yang menghantui mantan pemain timnas Belgia tersebut. Terkait degradasinya Bayangkara FC, Raja Nainggolan yang juga diwawancarai usai pertandingan enggan untuk terlalu banyak berkomentar. Ia lebih senang meladeni para fans yang meminta tanda tangannya di Stadion Kapten Iwan Dipta. Namun beberapa waktu yang lalu, ia sempat mengatakan jika masih ingin bertahan di BRI Liga 1 musim depan jika ada klub yang mau meminangnya. Kalah dari Arema FC, Borneo FC banjir hujatan. Kekecewaan disampaikan fans Borneo FC setelah klub berjuluk Pesut Etam secara memalukan dikalahkan Arema FC di kandang sendiri pada Minggu 21 April yang lalu. Borneo FC yang notabene klub pemuncak klasemen dilibas Arema FC dengan skor 1-2 pada pertandingan pekan ke-32 Liga 1 di Stadion Batakan, Balikpapan. Meski hasil ini tak berpengaruh pada capaian Borneo FC, namun para supporter menyoroti kejanggalan yang terjadi, di mana Arema FC yang tengah berada di zona degradasi justru mampu mempecundanginya Borneo FC yang memiliki rekor tak terkalahkan 19 laga berturut-turut. Pada pekan ke-31, Borneo FC dibantai Madura United dengan skor 0-4. Tak hanya itu, kekalahan dari Arema FC juga membuat Borneo FC banjir hujatan dari para supporter. Tak cuma Pusamania, beberapa supporter lain juga turut mengungkapkan rasa kekecewaan kepada Borneo FC. Tim asuhan Peter Hoekstra itu dianggap memberikan jalan untuk Arema FC agar bisa lolos dari zona degradasi. Kemenangan Arema dituduh settingan, ini jawaban manajemen. Mereka sebenarnya seperti enggan menanggapi tudingan tersebut. Justru manajer bisnis Arema, Munif Bagaskara Wahid, berani memberikan komentar. Bahkan dia membuat konten di akun Instagramnya. Munif juga berprofesi sebagai konten kreator. Alhamdulillah Arema menang hasil pertandingan settingan. Settingannya Allah, yang bilang settingan sepertinya tidak menonton pertandingan karena Arema digempur sejak menit awal, katanya. Jadi dia menegaskan jika Arema susah payah memetik 3 poin. Meski Borneo melakukan rotasi, itu sudah cukup untuk menghadapi Singoedan. Bahkan gawang Arema bobol lebih dulu. Untuk yang ngotot bilang pertandingan settingan, mari membaca statistik. Dari ball possession, Borneo 68%. Statistik lainnya rata-rata didominasi Borneo. Semua klub itu berjuang agar tidak turun kasta. Jelas Bagas.
Sementara dari sisi pemain, ada yang merasa miris dengan tudingan tersebut. Situasi di lapangan, mereka sudah berjuang mati-matian, hanya saja pemain tersebut tidak ingin berkomentar kepada awak media. Muhammad Taha pengganti Andri Dhani di Persija. Satu pemain asing berposisi kiper sedang dikaitkan dengan Persija Jakarta jelang bursa transfer pemain dibuka. Pemain tersebut bernama Muhammad Taha. Ia dikabarkan masuk bidikan Persija. Sosok Muhammad Taha tentu saja masih asing bagi penggemar Persija dan fans sepak bola tanah air. Jika pemain ini benar dalam bidikan Persija, maka posisi kiper utama Andri Dhani terancam. Sebab Andri Dhani selalu menjadi pilihan utama Thomas Doll di musim ini. Dilansir dari laman Instagram @persijastream mengabarkan kalau kiper asal Lebanon ini masuk bidikan Persija. Ada peran agen bernama Faras Ali yang merupakan langganan Persija dalam menggait pemain incaran. Apalagi Faras Ali agen Muhammad Taha sehingga bisa mewujudkan ia merumput di Liga 1 musim depan. Tercatat Muhammad Taha pernah dibawa Faras Ali bermain ke klub asal Liga Rumania. Indikasi lain Muhammad Taha bakal ke Liga 1 juga diperkuat sosok pelatih fisik kenamaan di Indonesia Budi Kurnia. Persib jadi tim Indonesia pertama yang berkesempatan pakai VAR. PT Liga Indonesia baru melakukan sosialisasi rencana penerapan VAR atau Video Assistant Referee kepada 4 tim yang akan beraksi di Championship Series di BRI Liga 1, salah satunya Persib Bandung. Bertepat di Geraha Persib, Jalan Sulanjana, Kota Bandung pada Selasa 23 April, Persib Bandung menjadi tim pertama yang mendapatkan sosialisasi terkait penggunaan VAR di Championship Series nanti. Kami akan memulai penggunaan VAR di Championship Series sesuai dengan keputusan PSSI. Jadi 4 tim yang akan bertanding nanti kami gunakan VAR, jelas asisten instruktur VAR PSSI Fahrizal Tahar. Fahrizal Tahar optimis penerapan VAR akan siap seluruhnya meski pertandingan 4 tim BRI Liga 1 di Championship Series tinggal beberapa hari lagi. Dalam penerapan VAR, nantinya setiap pertandingan akan dipantau dengan menggunakan 10 kamera yang dipasang di setiap sudut stadion. Selain itu, tentunya akan dipantau di ruangan khusus VAR dengan operator. Total ada 6 wasit dengan 2 perangkat VAR. Hasil BRI Liga 1 Persebaya versus Bali United. Persebaya Surabaya tampil loyo di kandang sendiri. Bajul Ijo ditaklukkan oleh Bali United dengan skor 0-2. Bali United membuka keunggulan di menit ke-35. Mantan pemain Persebaya Irfan Jaya menjebol gawang Green Force. Di babak kedua Persebaya tampil lebih menekan, namun counter attack mematikan Bali United melalui Privat Mbarga memperbesar keunggulan Bali menjadi 0-2. Hasil ini memastikan Bali United lolos ke Championship Series, sementara Persebaya tertahan di papan bawah klasemen Liga 1. Sementara itu dari hasil Liga 1 yang baru aja usai hujan gol tercipta antara PSS Sleman versus Persik Kediri. Persik Kediri sebagai tuan rumah mendapatkan 3 kali penalti. Wah gimana guys menurut kalian? Apakah pertandingan ini settingan atau emang pemainnya aja yang konyol? Dan berikut ini klasemen sementara Liga 1, Borneo FC, Persib Bandung, dan Bali United sudah pasti lolos ke Championship Series. Tinggal 1 slot lagi mungkin diperebutkan Madura, Dewa United, dan PSIS Semarang. Dan Persebaya yang tadi kalah ada di peringkat ke-12. Nah, zona degradasi ini masih seru ya. Satu lagi yang degradasi, apakah itu Sleman, Rans, Arema, atau Persita, kita nantikan saja.